Kita akan melanjutkan tutorial ke part kedua. Dari part sebelumnya, kita sudah melakukan database seeding dalam School Initializer ini. Hal ini digunakan untuk mengisi database secara otomatis pada saat membuild. Kemudian, untuk memberitahu project ini bahwa kita akan menggunakan School Initializer ini sebagai database seeder, maka kita harus mengkonfigurasinya di web.config yang ada di paling luar project. Lalu kita akan cari ke bawah, kita cari tag entity framework, kemudian kita akan menambahkan konteks. Pada bagian ini akan diisi dengan nama namespace dari project kita. Hal itu dapat kita cek pada klik kanan pada project, kemudian klik properties. Nah, lalu di sini akan tertera nama default namespace dan nama default assembly name. Pada yang depan akan kita isi dengan namespace, lalu pada yang belakang akan kita isi dengan assembly name. Begitu juga dengan yang di database initializer ini. Dalam tutorial ini, kita akan menggunakan local DB. Maka, masih di file yang sama, kita akan menambahkan connection string pada web.config ini. Karena belum ada, kita tambahkan connection string. Kita sesuaikan dengan konteks yang sudah kita buat, yaitu school context. Diharapkan berhati-hati dalam penulisan kata-kata di dalam petik ini karena tidak ada autocomplete maupun error warning jika terjadi kesalahan. Setelah itu, kita dapat melanjutkan ke sesi create, read, update, delete. ASP sudah menyediakan scaffolding untuk membuat controller dan view. Oleh karena itu, kita akan menggunakannya. Kita klik kanan pada folder controllers, lalu kita klik add, lalu kita pilih new scaffolded item. Kita akan pilih menggunakan MVC5 controller di view using entity framework. Kita klik add, pilih model yang akan kita buat controller dan view-nya. Dalam kasus ini kita akan membuat student terlebih dahulu. Lalu kita pilih data konteksnya, school context. Lalu sisanya kita biarkan saja dan kita klik add.
Setelah kita mengeklik add, maka scaffolder secara otomatis membuat controller, student controller, dan juga view untuk student, yaitu ada create, delete, details, edit, dan index. Hal ini juga akan kita lakukan untuk course. Kita lakukan hal yang sama. Kita klik kanan, add, new scaffolded item, MVC5 controller with view, username and native framework. Lalu kita pilih model yang course. Lalu kita klik add. Maka hasilnya akan kurang lebih sama dengan yang terjadi di student. Pada saat pembuatan view untuk student details, properti enrollment tidak otomatis terbuat karena properti tersebut berupa list, sehingga kita harus membuatnya sendiri pada view student pada aksi detail. Kita buka details.cshtml milik student, dan kita akan menambahkan sedikit tambahan kode setelah enrollment date. Kita akan menambahkan judul dari tabel, yaitu ada course title dan grade. Lalu kita akan menambahkan for each, sehingga tabelnya akan menampilkan keseluruhan dari enrollment yang ada. Lalu kita akan menampilkan course title-nya. Jika sudah, maka pada view details nanti akan tertampilkan course title dan grade dari masing-masing student. Setelah ini, kita akan menambahkan metode create, update, dan delete untuk student dan course. Kita akan memulai dari student. Kita akan buka controllers, student controller. Pada bagian create, hati-hati, ada create get dan ada create post. Kita akan mengedit yang post. Karena student tidak dibiarkan untuk memilih ID yang akan digunakan, maka ID ini akan dihapus. Lalu kita akan menambahkan try catch pada ini, metode ini. Lalu kita akan memindahkan keseluruhan yang ada di dalam if ke dalam try. Lalu kita akan membuat model state, add model error.
Nah, pada catch ini dia akan menerima data exception, yaitu ketika data yang diterima di dalam try ini tidak sesuai, lalu dia akan memberikan error unable to save changes. Jika ini tidak dilakukan, maka jika terjadi exception karena datanya salah, maka hal ini tidak dapat dihandle sehingga akan error yang membuat websitenya terlihat tidak bagus, sehingga kita akan memberikan notifikasi error saja jika terjadi masalah tersebut. Kemudian kita juga akan menambahkan pada edit hal yang kurang lebih sama, tetapi jangan hilangkan ID di sini, karena ID ini akan digunakan untuk menerima elemen ID dari yang sudah ada, lalu akan dikirimkan kembali. Jika ini dihilangkan, maka akan membuat website ini error. Sehingga kita cukup menambahkan try catch. Kita pindah seluruh yang lagi ke dalam try, lalu kita tambahkan error di sini. Kurang lebih sama dan fungsinya pun kurang lebih sama. Jika kita perhatikan di masing-masing try ini ada if model state is valid. Hal ini digunakan untuk mencegah model state yang tidak valid untuk terus masuk melakukan aksi di dalamnya. Kita akan mengubah method delete pada kasus ini. Ada dua metode delete yang harus kita ubah, yang get dan post. Pertama, kita akan mengubah yang post get delete. Pertama-tama kita akan menambahkan parameter all tanda tanya ini, seperti di kasus tutorial sebelumnya, ini menandakan bahwa ini dapat null sehingga tidak perlu ada. Kita hanya perlu menambahkan pesan error jika terjadi kesalahan. Save changes error. Maka akan diberikan error message ketika delete-nya error. Seperti halnya metode delete, create dan edit tadi, kita juga perlu menambahkan block try dan catch untuk menghandle exception. Lalu kita pindahkan semuanya kecuali yang return redirect to action ke dalam try. Lalu kita tambahkan pada catch block sebuah aksi return redirect to action. Nama actionnya delete seperti yang di atas, delete. Kita berikan seperti ini. Hal ini supaya jika terjadi data exception, maka dia akan otomatis melempar ke dalam action yang ini, akan menampilkan error message. Untuk menampilkan error message tersebut, kita harus menambahkan kode di dalam
view-nya. Kita pilih view, students, delete. Nah, kita bisa menambahkannya di antara tag heading 2 dan heading 3 ini. Sehingga pesan error tersebut dapat terlihat pada view. Lalu pada bagian terakhir ini, kita akan merubahnya sedikit. Metode dispose ini digunakan untuk memastikan koneksi database tidak dibiarkan terbuka, sehingga tidak ada instansi yang terbuang percuma. Kita cukup menghilangkan if ini, sehingga dia akan selalu menghapus database connection jika sudah tidak diperlukan kembali. Untuk student sudah cukup, lalu kita akan mengedit controller dari course. Ya. Sama dengan yang tadi, kita akan menuju method create yang course. Lalu kita biarkan saja course ID ada di sini, karena memang sejak inisialisasi kita dapat menentukan course ID yang akan kita buat, sehingga itu tetap ada di situ. Kita buat block try catch, lalu kita pindahkan keseluruhan kode yang ada dalam if dalam try. Lalu kita akan tambahkan error model state add model error. Kurang lebih sama, fungsinya pun juga kurang lebih sama. Lalu kita menuju method edit. Kita juga akan menambahkan try dan catch di sini. Kita pindahkan yang ada dalam if ke dalam try. Lalu kita tambahkan error. Kurang lebih sama dengan yang tadi, fungsinya pun sama. Lalu kita akan ke method delete. Pertama kita akan menambahkan parameter di sini. Kemudian kita akan memberikan jika ada error, maka dia akan menampilkan pesan error. Ini pertama-tama kita akan mengubah yang versi get. Yang kedua kita akan mengedit yang versi post. Lalu kita tambahkan try catch. Lalu kita tambahkan return, redirect to action, nama actionnya. Kita akan tambahkan save change error. Jangan lupa kita perlu menambahkan pada view
record, delete, di antara heading 2 dan 3 kita tambahkan untuk menampilkan error message jika terjadi error. Sisanya kurang lebih sama, kita akan memastikan supaya database selalu ditutup ketika sudah tidak digunakan dengan menghilangkan tadi. Sekian tutorial part kedua, akan dilanjutkan ke part ketiga.